Karena kalau kursinya pas begini nanti Tuhan mau kirim jiwa datang, duduknya di mana. Jadi kayaknya selain bangun pastori ditambah kursi 10 atau 15 dulu, karena kalau semua jemaat datang sudah tidak cukup. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini adalah hari nasional kaum pria. Jadi setiap departemen-departemen di dalam gereja sedang jemaat Allah setiap tahun diberi kesempatan untuk merayakan hari nasional. Tujuannya adalah supaya kita mempromosikan departemen-departemen itu, supaya setiap jemaat yang ada di dalam departemen yang kaum wanita bisa bergabung di dalam ibadah kaum wanita, yang kaum muda bisa bergabung dalam ibadah kaum muda, yang kaum pria bisa bergabung dalam kaum pria, demikian juga yang masih sekolah minggu bisa dipromosikan karena sekolah minggu supaya mereka bisa bergabung di dalam sekolah minggu. Dan yang lain lagi adalah supaya melatih semua jemaat yang ada di dalam gereja Tuhan supaya bisa melayani. Karena saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mau jujur, Tuhan tempatkan kita di muka bumi, Tuhan bawa kita ada di dalam gereja bukan hanya supaya kita duduk diam, pangku kaki, pangku tangan, lalu setelah itu tinggal tunggu mati, lalu kita mati dan kita pulang, saudara. Tapi Tuhan tempatkan kita di dalam gereja. Tuhan kasih kita macam-macam karunia. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa bersih-bersih gereja, ada yang bisa berdoa, ada yang diberi karunia untuk bisa punya membernya lebih banyak dan lain-lain. Itu dengan tujuan supaya kita saling melengkapi di dalam gereja. Jadi tidak boleh ada jemaat yang duduk diam-diam saja. Amin, saudara-saudara. Jadi kalau masih ada jemaat yang duduk diam-diam saja, harus tanya Tuhan, berdoa, Tuhan saya punya karunia ini apa? Oh, saya karunia ini suka berdoa. Jadi kalau hamba Tuhan kemana-mana, saya berdoa buat dia. Nah, begitu saudara-saudara. Supaya kita tidak ada yang diam diri di dalam gereja. Karena sekarang minggu lalu saya bicara tentang, saya sudah sementara bahas tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, dan minggu lalu saya bicara di Kenarilang tentang bahwa satu hal, bahwa kita semua yang percaya Yesus sudah diselamatkan, tapi upah kita di surga itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Jadi saudara, apa yang saudara sedang kerjakan di muka bumi ini ibarat seperti bahan bangunan yang saudara sedang kirim ke surga, dan bahan bangunan itu akan dipakai untuk membangun rumah saudara di surga. Jadi semakin banyak saudara bekerja untuk Tuhan, semakin banyak saudara melayani Tuhan, semakin besar upah saudara di surga, saudara-saudara. Karena itu yang punya semua jemaat di tempat ini, kita semua punya karunia. Karena itu pakai karunia saudara untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, Harnas kaum pria, tolong tampilkan khotbah saya kalau bisa. Ya. Harnas kaum pria, Bapak Ibu saudara-saudara, tahun ini memberikan sebuah tema kepada kita, yaitu pria integritas yang hidup di dalam rencana Tuhan. Pakai bahasa Inggris, man of integrity with God's vision. Kira-kira begitu. Ya, pria integritas yang hidup di dalam rencana atau visi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, dikasih dua ayat untuk kita renungkan. Yang pertama Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28, dan Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Bisa kan Ibu tampilkan khotbah saya? Roma pasal 8 ayat 28 dan Yeremia pasal 29 ayat 11. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan bacakan ayat-ayat ini bersama-sama. Pertama kita baca Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, saudara-saudara, kita buka Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29
ayatnya yang ke-11. Semua sudah dapat? 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Pria integritas yang hidup di dalam rencana Allah, atau kira-kira begini, jemaat Tuhan yang hidup di dalam rencana Allah, atau orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hidup di dalam rencana Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita begini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini diciptakan oleh Tuhan tidak secara kebetulan. Yang setuju katakan amin. Ya. Kita semua yang ada di dalam ruangan ini, kita semua diciptakan oleh Tuhan tidak secara kebetulan. Ada orang yang lahir dengan tidak direncanakan, saudara-saudara. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan dia ada di muka bumi ini, maka sekalipun kehadirannya di muka bumi ini tidak direncanakan, sekalipun kehadirannya di muka bumi ini tidak pernah diinginkan, saudara-saudara, tapi percayalah bahwa kalau Tuhan izinkan dia ada di muka bumi ini, maka dia hadir tidak secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Karena apa, saudara-saudara? Karena Tuhan menciptakan apapun di muka bumi ini, itu ada tujuannya. Tuhan menciptakan apapun di muka bumi ini, itu ada visi Allah di dalamnya. Termasuk saudara dan saya, ketika Tuhan merencanakan saudara, ketika Tuhan menghadirkan saudara ada di muka bumi ini, saudara-saudara, maka kehadiran saudara itu bukan kecelakaan. Kehadiran saudara, kadang-kadang ada orang yang tidak direncanakan kehadirannya oleh orang tuanya. Ada anak-anak yang ketika hamil, saudara-saudara, tidak direncanakan oleh orang tuanya. Dan ada orang yang berusaha dibunuh di dalam kandungan ketika dia lahir, tidak ada di dalam kandungan mulai dari janin. Tetapi ada orang yang sekalipun berusaha untuk membunuhnya, tapi dia tetap hidup. Itu karena apa? Setiap apapun yang ada di muka bumi ini, ketika Tuhan ciptakan, itu ada rencana Tuhan. Saya satu kali pikir-pikir, kenapa Tuhan ciptakan nyamuk? Kira-kira nyamuk ini hanya untuk mendatangkan penyakit, demam berdarah dan lain-lain. Tetapi Tuhan kenapa bisa menciptakan nyamuk? Kira-kira nyamuk punya manfaat apa? Saya satu kali pikir-pikir begitu. Ini nyamuk ini hanya bikin masalah saja. Ketika kita tidur dia ngiung di telinga. Tapi ketika saya baca, satu kali saya baca, kira-kira Tuhan ciptakan nyamuk ini untuk apa? Ternyata nyamuk diciptakan Tuhan itu juga ada manfaatnya, saudara. Ya. Dia termasuk salah satu binatang yang membantu coklat itu bisa berbuah, saudara. Makanya di dalam pohon coklat itu nyamuk banyak sekali. Ya. Dan saya percaya, saudara, bahwa setiap apapun yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini, itu ada maksud dan ada rencana. Yang menjadi persoalannya, saudara-saudara, kenapa kadang-kadang kita tidak bisa hidup di dalam rencana Allah? Karena kita ketika kita mulai beranjak besar dan kita sudah mulai punya pikiran-pikiran yang luas, kadang-kadang begini, saudara-saudara, kita mulai memilih tujuan kita sendiri, kita mulai memilih rencana kita sendiri, kita mulai membuat visi kita sendiri. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, banyak orang tidak bisa hidup dalam menggenapi rencana Allah, dan dia gagal menghidupi rencana Allah yang sudah direncanakan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena rencana Allah itu sebenarnya jauh berbeda dengan rencana kita. Coba klik, Ibu Gembala, apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Dia bilang begini, sebab rancanganku bukanlah rencanamu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan kita. Rancangan Tuhan, visi Tuhan itu berbeda dengan visi kita. Bahkan dia menyampaikan bahwa seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah
dalam visi kita. Itulah sebabnya Alkitab kita hari ini mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara tahu, firman Tuhan Yeremia pasalnya yang ke-9 ayat 11 ini disampaikan oleh Tuhan ketika orang-orang Israel ada di tempat perbudakan di Babilonia. Dan ketika mereka ada di tempat perbudakan, saudara, mereka hidup menderita, mereka hidup sengsara. Dan ketika mereka hidup menderita, hidup sengsara, mereka berteriak kepada Tuhan, mereka menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan merencanakan ini dalam kehidupan kami? Kenapa Tuhan menciptakan kami untuk kami menderita? Kenapa Tuhan bawa kami ke tempat ini untuk kami menderita? Dan mereka mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak peduli, Tuhan sudah tidak dengar lagi, Tuhan sudah tidak lagi tolong kami. Dan ketika mereka ada dalam keadaan seperti itu, Tuhan kirim Yeremia datang dan menyampaikan kepada mereka bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang gagal adalah kamu. Kenapa? Karena ketika kamu dalam keadaan enak, kamu dalam keadaan senang, ketika kamu sudah menikmati tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, kamu mulai melupakan Tuhan dan kamu memilih jalan kamu sendiri, kamu memilih rencana kamu sendiri, kamu memilih visi kamu sendiri. Dan itulah sebabnya Tuhan bilang, saya izinkan kamu ada di sini selama 70 tahun untuk kamu belajar bahwa kalau jalan sendiri kamu akan gagal dan gagal. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mau membawa kita untuk melihat beberapa hal. Dari pembacaan kita saya akan menyoroti khusus tentang Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana caranya kita mengenal rencana Allah? Kira-kira saudara, rencana Allah itu seperti apa? Bagian pertama yang saya mau sampaikan kepada kita, klik ibu, ya, bahwa rencana Tuhan atau visi Tuhan itu selalu sempurna bagi kita, saudara. Sekali lagi, rencana Tuhan atau visi Tuhan itu selalu sempurna bagi kita. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 28 bagian A. Klik ibu, ya. Next, Roma pasal 8 ayat 28 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah ikut campur dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Artinya saudara, bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu ada visi Allah di dalamnya. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ada rancangan Allah di dalamnya, ada tujuan ilahi di dalamnya, ada tujuan Allah di dalamnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin, saudara. Nah, yang menjadi persoalan adalah, saudara, kadang-kadang kita melihat hidup kita itu terpisah-terpisah, saudara. Kadang-kadang kita melihat hidup kita itu step by step. Kadang-kadang kita melihat hidup kita selangkah-selangkah, saudara. Tetapi kalau kita lihat hidup kita secara kesatuan, saudara-saudara, maka pada akhirnya kita akan melihat bahwa zaman Tuhan, visi Tuhan, rencana Tuhan itu selalu sempurna, saudara. Saya punya gambar yang menarik. Coba ibu, ya, next, ya. Next, ya. Ini pasti Kak Kalina tahu ini, orang Timur. Saudara perhatikan kain tenun ini. Kalau saudara lihat keadaan seperti ini, ketika orang menenun kain ini, saudara berpikir ini apa modelnya? Betul tidak, saudara? Karena belum selesai, saudara baru lihat sebagian. Sehingga ketika saudara lihat, ketika orang menenun dengan kain yang model seperti ini, saudara akan bingung, saudara akan pusing lihatnya. Apalagi kalau kita yang tidak mengerti. Tapi saudara, kalau kita melihatnya secara keseluruhan, next, saudara lihat gambar ini. Setelah dia jadi ujung dari apa
indah dan begitu luar biasa. Amin, saudara. Apalagi kalau dipakai. Satu lagi gambar. Ya. Next. Terlalu lama. Itu dia, saudara. Begitu luar biasa. Apalagi yang pakai ganteng lagi ya saya. Betapa mahalnya saudara-saudara. Saudara lihat bahwa ketika orang menenun saudara, orang harus pakai bermacam-macam warna di dalam benang untuk menenun sesuatu yang indah. Ketika orang menenun kain ini saudara, saudara lihat mereka pakai kain hitam, kain merah, kain biru, kain abu-abu, kain putih. Ada kain yang gelap, ada kain yang cerah untuk menghasilkan sesuatu karya yang indah. Demikian juga saudara lihat ini baik-baik. Tuhan adalah sang perajut, sang penenun yang agung dalam hidup kita. Amin saudara. Dan untuk menenun sesuatu yang indah dalam hidup kita, kadang-kadang Tuhan pakai kain hitam, kadang-kadang Tuhan pakai kain abu-abu, kadang-kadang Tuhan pakai kain gelap, tetapi kadang-kadang Tuhan pakai kain yang cerah untuk menghasilkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Yang menjadi persoalan adalah begini saudara. Ketika Tuhan tenun hidup kita dengan kain hitam, kita berkata Tuhan tidak baik. Kenapa? Karena kita melihatnya hanya sepotong-sepotong. Waktu Tuhan menenun hidup kita dengan kain yang warna gelap, kita berkata Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Kenapa? Karena kita melihatnya sepotong-sepotong saudara. Ketika Tuhan menenun hidup kita dengan kain putih, kain cerah, baru kita akan berkata Tuhan begitu baik, Tuhan luar biasa, Tuhan hebat. Tetapi waktu Tuhan merajut hidup kita dengan kain yang gelap saudara, kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa rencana Tuhan itu sangat sempurna dalam hidup kita. Amin. Karena itu jangan lihat hidup kita sepotong-sepotong, tapi lihat keseluruhan hidup kita. Memang kadang-kadang Tuhan harus pakai kain gelap, kadang-kadang Tuhan harus pakai benang warna cerah, kadang-kadang Tuhan harus pakai benang yang warna hitam, warna kelam. Tetapi semuanya itu tujuannya untuk menghasilkan suatu karya yang indah dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Karena itu saudara, waktu Tuhan tenun hidup saudara dengan kain gelap, jangan mengomel dan jangan menyalahkan Tuhan. Amin saudara. Waktu Tuhan menenun hidup saudara dengan kain yang warna kelam, jangan saudara berkata bahwa Tuhan tidak baik. Kita harus menunggu proses tenun itu selesai. Kita harus menunggu proses perajutan itu selesai. Karena kalau proses tenun itu selesai, proses perajutan itu selesai, kita akan melihat karya indah dari Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saudara. Saudara ingat cerita tentang Yusuf. Saudara tahu, Yusuf dari kecil sudah dapat mimpi yang luar biasa. Mimpinya yang pertama adalah semua saudaranya sujud menyembah di hadapannya. Lalu mimpinya yang kedua adalah termasuk kedua orang tuanya sujud menyembah di hadapannya. Tuhan berikan visi yang luar biasa. Tuhan menunjukkan rancangannya yang luar biasa kepada Yusuf. Tapi saudara tahu, untuk mencapai apa yang dimimpikan, untuk mencapai visi Allah itu saudara, jalan Yusuf tidak lurus. Untuk mencapai visi Allah itu, Tuhan tidak langsung menenun hidup Yusuf dengan benang yang berwarna cerah. Dia membawa Yusuf dengan benang yang berwarna kelam selama 13 tahun. Dia membentuk Yusuf, dia memproses Yusuf dengan begitu luar biasa selama 13 tahun. Dibenci saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur tua, dijual, dijadikan budak. Lalu saudara tahu, dimasukkan ke dalam penjara, dilupakan waktu di penjara dia tolong orang 13 tahun. Benang kelam merajut hidupnya. Tapi di balik dia akhir dari itu semua, kalau Yusuf lihat sepotong-sepotong, pasti Yusuf bilang Tuhan tidak baik. Betul tidak saudara? Kalau Yusuf lihat sepotong-sepotong, Yusuf bilang mimpi apa yang Tuhan kasih. Tapi saudara, waktu selesai rajutan itu, Tuhan mengangkat dia menjadi raja muda. Dan ketika saudara-saudaranya datang kepada dia, saudara tahu apa yang Yusuf katakan?
Kejadian 50 ayat 20. Next you. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi saudara lihat apa yang Yusuf katakan. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara lihat di situ apa yang dikatakan Yusuf. Yusuf bilang, kalau bukan gara-gara kamu jual aku tidak jadi raja. Jadi saudara tahu, Yusuf bilang niat jahat kamu itu dibelokkan oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang indah bagi orang-orang yang mengasihi dia. Yang setuju katakan amin. Karena itu saudara-saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa, supaya hidup kita menggapai rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, kadang-kadang Tuhan harus mengizinkan hidup kita melewati badai, melewati persoalan, melewati penderitaan, melewati pergumulan hidup, melewati apa yang kadang-kadang kita tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa di balik semua itu rencana Tuhan tetap sempurna dalam hidup kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya berulang-ulang memberi testimoni ketika saya berkhotbah tentang rencana Tuhan. Saya berulang-ulang memberi testimoni tentang kehidupan saya. Saya tidak mau bersaksi, saudara, tentang hidup saya, tentang masa lalu saya. Bagaimana saya lahir dari keluarga yang miskin, saudara, sehingga tidak bisa mencapai cita-cita saya. Dulu saya senang sekali waktu ada di sekolah, saudara-saudara, saya lihat guru mengajar dan dia dihormati, dihargai luar biasa. Dia pukul anak di sekolah, pulang kita lapor orang tua ketemu guru bilang, pukul tambah lagi bapak. Sekarang cubit saya yang bisa masuk penjara, dulu tidak, apalagi guru di kampung ya. Dan sewaktu itu saudara-saudara, umur waktu saya masih sekolah itu, SD itu saudara, saya pikir guru ini adalah orang yang paling hebat sudah. Karena memang di kampung hanya itu yang ada saudara. Ya. Kita masih jauh dari keramaian seperti saudara-saudara. Ya, listrik tidak ada, jalan juga ada hutan saudara-saudara. Ya. Dan kita pikir bahwa di dunia kita itu semua dunia seperti itu sudah saudara. Jadi saya pengen sekali jadi guru. Wah, ini kalau jadi guru luar biasa, hebatnya luar biasa saudara. Bayangkan kalau ada pesta di tetangga, guru sudah duduk di depan, kita tidak akan pernah muncul lagi di pesta itu. Bayangkan itu saudara. Ya. Betapa luar biasanya seperti wibawa seorang guru itu luar biasa pada zaman dulu. Sehingga saya pengen sekali jadi guru. Tapi karena orang tua miskin saudara, sudah miskin lagi, tidak pernah gereja, tidak pernah cari Tuhan lagi saudara. Sebegitulah anak 5 memang. Betapa menderitanya kami saudara, makan susah, beli pakaian tidak bisa saudara-saudara. Betapa susahnya hidup kami, dan akhirnya cita-cita saya kandas, dan itulah yang menjadi bibit awal di mana hidup saya mulai rusak. Saya benci dengan orang tua saya. Kenapa lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin, lahir di tengah orang tua yang miskin? Apa yang kita cita-citakan tidak bisa, dan itulah yang membuat saya mulai masuk dalam pergaulan bebas, hidup jahat, mulai mabuk, pajak orang di jalan, bakal lain dan lain-lain saudara-saudara. Dan saya pikir bahwa ya sudah, hidup begini sudah tunggu mati. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa. Saya rencana jadi guru, tapi Tuhan bilang kau harus jadi lebih dari seorang guru. Karena kalau jadi guru paling mengajar 15, 20, 30 anak di dalam kelas dan mati di situ. Ya, kecuali pindah juga tetap pasti pindah di kampung lain saja begitu. Tapi hari ini saudara lihat, Tuhan bawa saya lebih dari itu. Jadi seorang pengajar yang bisa mengajar anak-anak, bisa mengajar orang tua, bisa mengajar 2 orang, 3 orang, 10 orang, 50 orang, 100 orang, bahkan bisa mengajar lebih dari 1000 orang, bisa mengajar di Alor, bisa mengajar di Kupang, bisa mengajar di Jakarta, bisa mengajar di mana saja. Rencana Tuhan jauh lebih hebat dari apa yang saya rencanakan. Amin saudara. Asalkan saudara-saudara kita tidak boleh melihat hidup kita itu sepotong-sepotong. Tapi saudara harus lihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang merajut sesuatu yang indah dan luar biasa.
Saudara yang mungkin merasa masa depan saya, bagaimana dengan masa depan saya? Saudara yang mungkin berpikir bagaimana dengan masa depan anak-anak saya? Saudara tahu bahwa Tuhan memilih masa depan yang indah dan luar biasa. Firman Tuhan yang kita bacakan hari ini menyatakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang indah dan penuh harapan. Karena itu tetap setia, jangan pilih rencana sendiri, jangan pilih visi sendiri, jangan pilih tujuan sendiri, tapi pilih rencana, pilih visi, berjalan di dalam tujuan dan rencana Allah, dan percayalah bahwa tujuan dan rencana Allah itu selalu sempurna dalam hidup saudara. Yang kedua, yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini, bahwa selain visi Allah itu sempurna, Alkitab menyatakan bahwa visi Allah itu mencakup segala sesuatu. Visi Allah mencakup segala sesuatu. Kembali next, kita baca kembali Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Ya, kembali ke atas. Turun. Turun lagi. Sudah bagian kedua. Terus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sesuatu artinya bahwa apapun yang kita alami, semua yang terjadi dalam hidup kita, segala hal yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Tapi mungkin saudara bertanya, apakah mencakup semua hidup saya? Artinya bahwa mencakup pasangan hidup saya? Ya juga. Amin saudara. Tapi kenapa Tuhan kasih pasangan hidup yang kelihatannya cewek sekali? Supaya melatih kita sabar. Amin saudara. Amin. Tapi kenapa Tuhan kasih pasangan hidup yang pelit sekali? Supaya melatih kita hidup hemat. Amin saudara. Karena mungkin Tuhan tahu ini kalau kasih dia orang yang ini pasti dia boros ini. Jadi kasih pasangan yang pelit supaya dia hidup hemat-hemat sedikit. Tapi kenapa Tuhan tempatkan tetangga di samping rumah saya itu sangat menjengkelkan supaya kita hidup sabar? Amin saudara. Amin. Kenapa di tempat kerja saya ada teman saya yang suka gosip saya supaya kita belajar melatih kita untuk kita sabar, saudara-saudara. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, yang jelas bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Amin saudara. Kita bisa salah memilih, kita bisa salah menentukan, tapi Tuhan tidak pernah salah memilih dan menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita, bukan menurut keinginan kita, tapi menurut keinginan Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi, Tuhan selalu sediakan segala sesuatu untuk kita, bukan menurut keinginan kita, tapi menurut keinginan Tuhan. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang ada seorang yang berdoa, saudara, karena satu kali saudara ada seorang yang dia bekerja di sebuah perusahaan, dan setiap kali dia pergi bekerja dia selalu tunggu ojek lama, lalu setiap hujan datang dia kehujanan, lalu saudara satu kali dia pulang, dia omong kepada istrinya dan dia bilang, kita berdoa supaya Tuhan kasih mobil satu. Saya kasihan kerjaan naik ojek, ya. Ini hujan, saya pulang basah-basah. Ya Tuhan, kita doa supaya Tuhan kasih mobil. Dia doa 1 tahun, Tuhan tidak belum kasih. Doa 2 tahun, Tuhan belum kasih. Tahun ketiga, saudara-saudara, satu kali tiba-tiba saudara, Tuhan kirim ada orang yang beli rumah satu persis di depan rumah mereka. Dan ternyata saudara tahu, orang yang baru beli rumah di depan rumah mereka itu punya mobil. Satu kali ketika orang itu pergi bekerja, dia lihat, Pak, ini dia sedang tunggu ojek. Lalu ini orang bilang begini, Pak, mau kemana? Pergi kerja. Lalu dia bilang begini,
tempat kerjanya di mana. Lalu dia kasih tahu tempat kerjanya. Lalu saudara tahu, dia bilang, oh kalau begitu ternyata kantor kita berdekatan. Hanya beda beberapa blok ruko saja. Mulai sekarang Bapak tiap pagi tunggu saya, numpang dengan saya. Lalu setelah pulang juga Pak tunggu, saya akan jemput Pak. Jadi Pak tidak perlu tunggu ojek lagi. Saudara tahu, dia doa minta mobil, Tuhan tidak kasih mobil, tapi Tuhan kirim tetangga yang punya mobil. Dia tidak perlu isi bensin lagi pergi kerja. Dia tidak perlu pikir lagi pajak mobilnya. Dia tidak perlu lagi pikir bahan mobilnya. Dia tidak perlu pikir lagi bawa mobil ke bengkel. Karena Tuhan tahu kalau Tuhan kasih mobil kepada orang ini, dia tidak tahu bayar pajak bagaimana. Sehingga saudara, memang Tuhan menjawab dia tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi Tuhan menjawab dia sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin saudara. Ya. Karena itu saudara, mungkin menurut saudara pasangan saudara itu tidak baik, tapi menurut Tuhan pasangan saudara itu pasangan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Amin. Ibu-ibu, menurut saudara, pria yang ada di samping saudara menjengkelkan, tapi menurut Tuhan itu pria terbaik yang Tuhan kasih kepada saudara. Karena kalau Tuhan kasih pria lain, engkau tidak akan bertahan hidup dengan dia. Amin. Jadi pasti yang menjengkelkan, katakan terima kasih Tuhan, pria terbaik yang Tuhan kasih kepada saya. Jangan ngomel. Lebih kau ini Lukas tidak tangga. Belum tentu Lukas bisa tahan dengan kamu, tapi Tuhan tahu. Daniel adalah orang yang cocok buat kamu. Om Bill adalah orang yang cocok buat Ibu Betty. Bapak Eli orang yang cocok buat Ibu Dewi. Om Habel orang yang cocok buat Ibu Murni. Om Ica orang yang cocok buat Ibu Dewi. Bapak Eri orang yang cocok buat Mama Abdi. Siapa lagi di sini? Dan saya cocok untuk Ibu Michelle. Tapi cerewet, tapi kasar sekali. Iya, Tuhan kasih kasar supaya mama juga omong rem-rem. Karena kalau Tuhan kasih yang nyali-nyali, nanti mama punya mulut dari pagi sampai sore kayak radio rusak. Buka jam 5, jam 12 malam baru berhenti. Jadi Tuhan kasih yang agak kasar sedikit supaya saya nanti kalau bicara banyak nanti dihajar saya, jadi sabar-sabar. Karena kalau di dalam banyak bicara kadang-kadang berdosa juga. Amin saudara-saudara. Iya. Apakah mencakup pekerjaan saya? Iya saudara-saudara. Tuhan tahu apa yang saudara bisa kerjakan, dan apapun yang saudara kerjakan hari ini, Tuhan tahu itu yang terbaik buat saudara. Mengucap syukur berusaha, dan ketika saudara mengucap syukur dan berusaha, Alkitab berkata mereka yang setia dalam pekerjaan kecil, Tuhan kasih pekerjaan yang besar. Amin saudara. Apakah mencakup harta kekayaan saya? Iya saudara. Berapapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, Tuhan tahu itu yang terbaik buat saudara. Jangan sampai Tuhan kasih terlalu banyak, saudara sombong dan lupa Tuhan. Lebih baik kasih pas-pas. Pas makan pas ada, pas butuh uang sekolah pas ada, pas mau beli sepatu pas ada, beli baju pas ada, pas tetangga pinjam pas habis. Supaya saudara yang sombong. Kalau saudara punya uang terlalu banyak, kasih pinjam semua tetangga, bisa-bisa saudara angkat parang kejar orang. Karena waktu dia pinjam dia ramah, waktu mau kasih kembali dia marah, saudara. Jadi Tuhan kasih yang pas-pas. Dan saudara tahu bahwa sebenarnya di mata Tuhan itu hidup kita jauh lebih berharga dari harta kekayaan kita. Amin saudara. Sekali lagi, di mata Tuhan hidup kita itu jauh lebih penting dari harta kita. Walaupun saudara sebenarnya bagi manusia kadang-kadang harta lebih penting dari hidup, tapi di mata Tuhan hidup jauh lebih penting. Makanya
nyawa kita. Apa gunanya kita punya segala sesuatu di muka bumi ini, tapi mati masuk neraka? Tuhan menghargai hidup saudara lebih dari dia menghargai saudara. Maksudnya lebih dari dia menghargai harta saudara. Saudara, kalau mati Tuhan tidak terlalu peduli dengan berapa harta saudara ada di bumi ini. Amin saudara. Amin. Saudara, kalau mati Tuhan tidak terlalu peduli berapa pangkat kita di muka bumi ini. Saudara, kalau mati Tuhan tidak terlalu peduli berapa rumah saudara. Tuhan, kalau saudara mati Tuhan tidak peduli berapa deposito saudara di bank. Tuhan tidak peduli itu, dan Tuhan tidak juga akan pernah tanya itu. Kalau dia tanya lagi, saya kasih lu 1 M, berapa banyak yang lu pakai untuk Tuhan dan berapa banyak yang lu pakai untuk keinginan daging? Itu yang Tuhan tanya. Tapi dia tidak akan tepuk tangan. Wah, lu hebat, di bumi uang 5 M. Tuhan tidak akan tepuk tangan itu. Tuhan hanya tepuk tangan ketika engkau datang dan Tuhan lihat selama engkau di bumi, engkau bekerja yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan bilang, marilah anakku yang kukasihi, ya, ambil tempat di bagian kanan. Karena ketika engkau di bumi, engkau telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Karena itu saudara-saudara, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, termasuk apapun yang kita alami dalam hidup kita. Mungkin waktu kita mengalami masalah, kita bertanya kepada Tuhan dan sepertinya Tuhan tidak menjawab dan kita tidak mengerti kenapa ini terjadi dalam hidup saya. Dengarkan saya baik-baik, lebih baik engkau tidak mengerti tapi Tuhan mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu, daripada engkau mengerti dan Tuhan tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu. Amin saudara. Tidak perlu saudara mengerti kenapa ini terjadi. Makanya ada orang yang bilang karena lagu, seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Amin saudara. Lanjutannya apa? Badai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sempurna. Sungguh apa? Sempurna. Jadi saudara, kalau ada masalah, saudara tidak perlu bertanya ini apa yang terjadi. Saudara tidak perlu bertanya kenapa Tuhan, kenapa terjadi dalam hidup saya. Percayalah bahwa kalau itu Tuhan izinkan dalam hidupmu, jejak-jejak Tuhan selalu sempurna, karena dia selalu bekerja dalam segala sesuatu, dan visi Tuhan itu selalu mencakup segala sesuatu. Saya punya seorang tokoh saudara-saudara yang luar biasa. Coba diklik ibunya. Tokoh ini bernama Arthur S. Coba Arthur. Nah, ini dia saudara. Ini seorang tokoh yang pernah memenangkan tenis Amerika Open tahun 1968. Dia memenangkan tenis Australia Open 1970, dan dia pernah memenangkan juara dunia tenis di Inggris di Wimbledon. Dia hebat bermain tenis dengan begitu luar biasa. Tetapi saudara-saudara, satu kali dia jatuh sakit. Dan ketika dia jatuh sakit, saudara-saudara, dibawa ke rumah sakit. Dan waktu dibawa ke rumah sakit, saudara tahu ketika diperiksa oleh dokter, dokter mengatakan bahwa dia harus transfusi darah. Dan saudara tahu, ternyata waktu dia mengalami transfusi darah itu, saudara-saudara, dari sekitar 5 atau 6 kantong darah yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, ternyata di dalam salah satu kantong darah itu ada virus HIV/AIDS. Dan tahu saudara, orang ini bukannya sembuh, tapi dia tambah menderita. Karena apa? Dia tambah mengidap lagi HIV/AIDS. Hidupnya begitu menderita di rumah sakit, dia sangat menderita. Dan ketika dia menderita, saudara, seorang temannya datang dan dia berkata kepada Arthur, coba yuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan, kenapa saya Tuhan? Why me Lord?
pasti ada sesuatu. Coba bertanya Tuhan, pasti ada sesuatu yang sedang terjadi. Masa pasien begini banyak di rumah sakit, kantong darah itu harus jatuh di kau dan kau begitu menderita. Lalu Arthur menjawab bilang begini, next you, ya. Apa yang Arthur sampaikan? Dia bilang begini, di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Di antaranya 5 juta anak yang bisa belajar bermain. Karena 45 juta anak ingin main, tapi mereka tidak punya fasilitas dan bisa bermain. Lalu dia bilang apa? 500.000 belajar menjadi pemain tenis profesional. 50.000 datang ke arena untuk bertanding. 5.000 mencapai turnamen Grand Slam. Dan 50 orang berhasil ke Wimbledon. 4 orang di semifinal. 2 orang berlaga di final. Lalu dia bilang begini, ketika saya mengangkat trofi juara dunia di Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya yang juara Tuhan? Dari 50 juta anak, kenapa saya yang juara? Lalu dia bilang begini, jadi sekarang ketika saya dalam kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhan, kenapa harus saya Tuhan? Dan dia bilang, saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan selalu bekerja di dalamnya. Karena Tuhan, visi Tuhan itu selalu mencakup segala sesuatu. Yang setuju dengan makanya saya mengkopi sebuah puisi doa yang begitu luar biasa. Next itu, kiranya puisi doa ini menjadi berkat bagi kita. Dia bilang begini, aku minta kekayaan agar aku bahagia, namun Ia beri kekurangan agar aku bijaksana. Aku minta kuasa agar aku dipuja sesama, namun Ia beri kelemahan agar aku bergantung kepadanya. Aku minta segala sesuatu agar aku dapat menikmati kehidupan, namun Ia memberi kehidupan agar aku dapat menikmati segala sesuatu. Aku minta kesehatan untuk mengerjakan yang lebih baik, namun Ia memberi anugerah untuk mengerjakan yang lebih baik. Aku tidak selalu memperoleh apa yang aku minta, namun doaku telah terjawab. Amin, saudara-saudara. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan selalu bekerja mencakup segala sesuatu. Allah tahu yang terbaik buat saudara. Karena itu saudara-saudara, ingat bahwa pikiran Tuhan itu bukan pikiranku, jalan Tuhan bukan jalanku, tapi rencana Tuhan adalah tetap yang terbaik dalam hidupmu. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita, bagian terakhir yang kita harus ketahui tentang visi Allah, tentang rencana Allah, adalah visi atau rencana Allah itu selalu mendatangkan kebaikan. Yang pertama dari visi Allah sempurna, yang kedua visi Allah mencakup segala sesuatu, dan yang ketiga visi Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kembali kepada Roma tadi, pasalnya yang ke-8 ayat 28, bagian terakhir dikatakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara garis bawahi, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi pertanyaannya adalah, kalau mendatangkan kebaikan, kenapa ada masalah terjadi dalam hidup saya? Kalau mendatangkan kebaikan, kenapa ada persoalan terjadi dalam hidup saya? Kalau mendatangkan kebaikan, kenapa saya sengsara? Kalau mendatangkan kebaikan, kenapa saya menderita? Saudara-saudara, ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia membuat definisi tentang kebaikan itu sesuai dengan versi dia. Kita manusia selalu membuat definisi tentang kebaikan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, versi kita. Oh, kalau sehat berarti itu kebaikan. Kalau kaya berarti itu kebaikan. Kalau semua lancar berarti itu kebaikan. Apalagi kalau suami dompet tebal, istri dompet tebal, berarti itu kebaikan. Tapi kalau dompetnya tipis,
berarti itu malah petaka. Kalau dapat istri yang cakap, cantik, berarti itu kebaikan. Dapat istri yang lemah lembut, berarti itu kebaikan. Dapat suami yang lemah lembut, berarti itu kebaikan. Saudara-saudara, kebaikan yang dimaksud di dalam ayat ini itu tidak berhubungan dengan materi sama sekali. Kenapa? Saudara lihat ayat sambungannya ayat 29. Apa kebaikan yang dimaksud oleh Tuhan? Ayat 29 lanjut. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa ini kebaikannya? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kebaikan yang dimaksudkan itu bukan bicara tentang kemapanan, bukan bicara tentang kekayaan, bukan bicara tentang hal-hal yang bersifat materi, tapi kebaikan yang dimaksud oleh Tuhan itu berhubungan dengan karakter kita, saudara. Tuhan selalu izinkan segala sesuatu itu untuk apa? Membentuk karakter kita supaya makin hari kita makin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan? Itu tujuan Tuhan. Makanya tadi di awal saya sudah sampaikan, kadang-kadang dia harus menenun hidup kita dengan apa? Benang yang hitam untuk apa? Membentuk karakter kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Oh, ini orang tukang marah. Tiap hari Tuhan izinkan ada orang yang buat dia marah, sampai kemarahannya semua dikikis oleh Tuhan. Amin. Amin. Iya. Karena Tuhan mau itu supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuan Tuhan. Kalau kita ingin supaya apa? Kebaikan itu berhubungan dengan karir, berhubungan dengan rumah yang bagus, berhubungan dengan jabatan yang baik, berhubungan dengan apa yang kita punya, supaya finansial kita baik. Saudara-saudara, Tuhan tidak peduli dengan itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan, Tuhan tidak terlalu peduli dengan itu. Yang Tuhan peduli adalah karakter kita. Dia ingin supaya karakter kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Kita selalu doa, Tuhan kasih pekerjaan yang baik, Tuhan kasih kesehatan yang baik, Tuhan kasih semua yang baik. Tapi justru saudara tahu, di hati Tuhan adalah Tuhan mau supaya hidup kita jadi lebih baik. Kalau kita doanya supaya apa yang kita punya itu lebih baik, rumah lebih baik, pekerjaan lebih baik, usaha lebih baik, tidak salah saudara. Jangan sampai saudara pikir bahwa saya mengajarkan sesuatu yang mulai menyesatkan. Tidak salah. Silakan saudara berdoa untuk segala sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Tapi jangan lupa saudara bahwa di hati Tuhan yang jauh lebih penting adalah Tuhan ingin supaya kita jadi lebih baik. Itu yang Tuhan ingin saudara. Makanya setiap hari dia selalu mengikis karakter kita dengan cara apa? Firman Tuhan dia bisa kikis karakter kita. Kadang-kadang ketika orang khotbah, waktu kita dengar itu saudara, sangat menyayat hati kita. Tapi itu cara Tuhan untuk mengikis karakter kita supaya kita jadi lebih baik. Amin. Jadi sudah tidak usah marah pengkhotbahnya. Memang Tuhan sudah bicara kepada pengkhotbahnya. Satu kali saudara saya ketika selesai berkhotbah, bukan dikenal-kenal. Saya baru selesai berkhotbah saudara, tiba-tiba satu bapak dia bangun bilang, lu tahu apa yang saya buat makanya lu khotbah saya. Kisah nyata saudara, tidak main-main. Bayangkan, kalau bapak ingin khotbah belum baru mau duduk tiba-tiba dia berdiri lalu dia ngomong begitu bang. Kisah nyata. Di Alor sini tapi bukan di Kendarlang. Lu tahu satu hidup makanya lu khotbah saya. Saya bilang bangga. Saya sekolah teologi, saya belajar ilmu berkhotbah. Dosen khotbah saya bilang begini, yuk kalau siap khotbah jangan share satu orang.
Karena kalau yang datang gereja itu 50 orang, you siap khotbah hanya untuk share 1 orang, kasihan yang 49 orang itu. Mereka tidak dapat apa-apa. Hanya memang kadang-kadang firman Tuhan itu bagaikan pedang yang bermata dua. Dia tusuk kemana saja, kadang-kadang selalu kena. Jadi kalau memang Bapak rasa itu kena Bapak, puji Tuhan. Tujuannya adalah apa? Supaya karakter kita dikikis. Kamu kosong. Lu sudah satu hidup makanya lu begitu. Kamu kosong. Tidak apa-apa Bapak. Saya mengampuni Bapak. Tapi dari hati saya yang paling dalam, saya tidak pernah merencanakan untuk khotbah Bapak hari ini. Karena itu saudara, ada orang yang bilang begini, dengar firman Tuhan itu jangan seperti saudara lihat kaca spion. Kadang-kadang kita dengar firman Tuhan itu seperti kita lihat kaca spion. Oh ini kena dia di belakang nih. Dia di belakang, ini pasti dia. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan ini seperti kita lihat cermin saudara. Kira-kira apa yang masih harus dirubah? Oh alis belum rapi, kasih rapi. Lipstiknya dia masih belepotan, kasih rapi. Amin saudara. Oh di sini ada jerawat, kasih keluar dari jerawat. Itu caranya untuk kita mendengar firman Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sudah akan membentuk hidup kita dengan firman Tuhan yang keras. Untuk apa? Supaya hidup kita lebih baik, karena Tuhan sangat peduli dengan karakter kita saudara. Supaya apa? Kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dengan cara apa lagi dia membentuk kita? Kadang-kadang dia membentuk kita dengan masalah hidup. Supaya apa? Kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Saudara masih ingat murid-murid waktu mereka menyeberang danau dan Yesus ada di dalam perahu itu? Alkitab berkata apa? Yesus tertidur dan angin topan datang. Murid-murid hampir mati. Mereka hampir binasa. Padahal Yesus ada di dalam perahu. Mereka berjuang, berusaha untuk bagaimana bisa menghentikan, bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri. Saudara tahu, itu menarik waktu saya khotbah tentang itu. Saya bilang apa? Tidak kebetulan Tuhan mengizinkan badai itu terjadi. Saudara tahu di atas perahu itu ada Simon Petrus, ada Yohanes, ada Andreas, ada Yakobus yang sudah 30 tahun mereka makan garam di atas danau Galilea itu. Dari kecil mereka jadi nelayan di situ. Mereka tahu bagaimana cara mengatasi badai itu. Mereka tahu bagaimana mengatasi gelombang itu. Tapi hari itu pengalaman mereka tidak ada apa-apanya. Dan Tuhan mengajar mereka, oh Tuhan izinkan badai ini supaya mereka sadar bahwa kalau tanpa Tuhan mereka bukan siapa-siapa. Amin saudara. Iya, kadang-kadang Tuhan harus izinkan badai. Persoalan sakit penyakit kita begitu menderita, Tuhan harus izinkan supaya apa? Membentuk hidup kita bahwa kita perlu Tuhan. Karena kalau semua jalan mulus, kadang-kadang kita lupa Tuhan. Amin saudara. Kalau bisnis jalan mulus, kadang-kadang kita pikir bahwa saya hebat, saya luar biasa. Kalau pelayanan jalan mulus, kadang-kadang kita pikir, saya ini. Ya. Kalau keluarga kita aman-aman, kadang-kadang saudara, bahkan doa makan pun kita lupa karena apa? Ya mau makan rasanya. Amin saudara. Ada cerita satu kali, saudara-saudara, ada satu bapak dia pergi ke sebuah rumah. Lalu ketika dia sampai di sebuah kampung dan dia tidur di sebuah rumah, ketika dia tidur di rumah itu dan ketika mereka kasih dia makan, saudara-saudara, dia berdoa. Lalu waktu dia berdoa, saudara-saudara, orang heran-heran, ini bapak ini luar biasa. Lalu tuan rumah tanya, bapak, apakah di bawah kampung semua orang makan harus berdoa? Lalu ya, di kampung saya semua orang makan harus berdoa, hanya babi yang tidak pernah berdoa. Kalau dia makan, tapi semua manusia di kampung saya makan harus berdoa, kecuali babi. Iya saudara, karena kalau semua jalan mulus bahkan doa makan pun kita lupa. Amin saudara. Kita pikir kita mau motor sudah hebat dari kalau jalan mulus, ngang. Ya kadang-kadang celaka sedikit supaya jangan hati-hati. Begitu saudara. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan orang-orang yang mencengkelkan di dalam hidup kita
kita, menyebalkan di dalam hidup kita, dan kita pikir lebih baik dia mati cepat dan hidup saya aman. Tapi Tuhan tidak pernah buat dia mati-mati, dan dia selalu menyebalkan dalam hidup kita. Untuk apa? Melatih karakter kita, saudara. Makin kita jengkel dengan dia, makin dia menyebalkan. Untuk melatih hidup kita. Amin. Jadi jangan marah kalau ada tetangga saudara yang menyebalkan saudara. Ada orang teman saudara di Facebook yang begitu menyebalkan. Setiap kali saudara kasih status dia mulai komen yang aneh-aneh. Jangan marah. Tuhan latih dia. Tuhan pakai dia untuk melatih saudara. Amin saudara-saudara. Berbagai macam cara dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Dan kadang-kadang saudara-saudara, pembentukan Tuhan itu bukan 40 hari, tapi kadang-kadang Tuhan butuh 40 tahun untuk membentuk hidup kita. Seperti orang Israel, perjalanan yang seharusnya mereka capai dengan 3 bulan dari Mesir ke Israel ke tanah Kanaan, Tuhan buat menjadi 40 tahun untuk melatih mereka supaya gaya hidup budak itu dilupakan oleh mereka. Karena kalau tidak nanti mereka sampai di tanah Kanaan, mereka tetap menjadi budak. Gaya hidup budak mereka tidak akan pernah terlepas. Dan itulah sebabnya saudara lihat, ketika Tuhan melatih mereka 40 tahun berputar-putar, gaya hidup budak, cara hidup budak itu mulai dikikis. Saudara tahu sejarah Israel? Mereka kemanapun saudara-saudara, mereka selalu menjadi orang yang berhasil. Mereka di Jerman berhasil, dan Hitler membunuh jutaan dari mereka. Sisanya saudara-saudara mereka pergi ke tempat lain, ke negara lain, kemanapun mereka berhasil pergi, mereka selalu berhasil. Pindah ke Spanyol berhasil, lalu orang-orang pribumi Mesir mereka pindah lagi ke negara lain berhasil. Orang-orang pribumi Mesir mereka pindah lagi ke negara lain berhasil. Orang-orang pribumi Mesir mereka, dan mereka selalu pindah sampai pada akhirnya tahun 1948 mereka berhasil mendirikan negara sendiri. Dan saudara tahu hari ini bagaimana keadaan Israel. Karena apa? Tuhan sudah kikis gaya hidup budak selama 40 tahun di padang gurun. Karena itu saudara-saudara, dengarkan saya baik-baik, bahwa memang kadang-kadang kita mengalami hal yang kita tidak inginkan. Memang kadang-kadang kita mengalami hal yang begitu menjengkelkan dalam hidup kita. Tapi percaya bahwa tujuan dari semuanya itu adalah rencana Tuhan, visi Tuhan selalu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Karena itu semua pria-pria yang hadir hari ini, saya mau menyampaikan kepada saudara, tetaplah berjalan di dalam tujuan dan visi Allah. Amin saudara. Jadilah pria yang hidup di dalam visi dan rencana Allah. Dan percayalah bahwa memang jalanmu tidak akan mulus. Kadang-kadang ada batu kerikil, kadang-kadang ada batu besar, kadang-kadang ada jalan rusak yang saudara harus lewati. Tapi percayalah, visi Allah selalu sempurna dalam hidup saudara. Percayalah bahwa visi Allah mencakup segala sesuatu. Dan percayalah, visi Allah, ending dari semuanya adalah mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup Alkitab kita saudara-saudara. Dan saya undang kita bangkit berdiri. Kadang-kadang saudara, kita tidak tahu apa jalan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang yang kita pikirkan adalah